Halo semua, perkenalkan nama saya Alan Ratu. Saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Teknologi dan Informasi. Namun saat ini saya akan membawa satu contoh kasus yang pernah terjadi belakangan ini dan juga berhubungan dengan keadaan kita dunia pada saat ini, yaitu karena pandemi COVID-19 ini. Itu contoh kasus yaitu tentang penyebaran hoax atau penyebaran berita bohong. Seperti kita tahu, belakangan ini begitu banyak kasus yang terjadi hanya karena salah informasi. Kenapa bisa terjadi salah informasi? Karena seringkali kita sebagai pengguna internet seringkali merasa berita ini sudah betul, sudah benar. Namun kita juga harus mengetahui apakah berita ini dari sumber yang terpercaya atau hanya mengada-ngada. Oleh sebab itu, kita sebagai pengguna internet pada saat ini kita harus lebih bijak dalam menggunakan dan mencari tahu apakah berita ini atau informasi sesuatu apakah itu benar atau tidak. Saya akan mau contoh kasus yang terjadi di bagian Jakarta sana, yaitu Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan 4 tersangka dugaan penyebaran berita bohong atau hoax melakukan aksinya karena iseng. Jadi mereka ini melakukan penyebaran berita bohong ini hanya karena iseng. Ini bisa menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kesalahpahaman terhadap orang lain dan sangat tidak baik. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Bapak Yusri Yunus, dia mengatakan bahwa rata-rata motif yang kita lakukan pemeriksaan sekarang ini, mereka menyampaikan ini hanya karena keisengan mereka. Dari keisengan mereka kemudian berubah menjadi pidana buat mereka. Bapak Yusri juga menegaskan bahwa polisi dapat melacak identitas tersangka penyebaran berita bohong terkait pandemi COVID-19 ini walaupun mereka menghapus unggahan mereka di media sosial. Ungkap dari Bapak Yusri bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang, itu yang harus diketahui semuanya. Saat ini polisi tengah meningkatkan patroli cyber untuk mencegah penyebaran hoaks terkait pandemi COVID-19. Menurut Bapak Yusri, penyebaran berita bohong ini di media sosial ini dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dan juga seperti saya sudah bilang tadi dari awal, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Seperti diketahui pada saat ini, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki 43 kasus penyebaran berita bohong atau hoax terkait pandemi COVID-19. Dari 43 kasus yang diproses Polda Metro Jaya ini, sebanyak 4 orang telah ditetapkan tersangka dugaan penyebaran berita bohong wabah virus COVID-19 ini. Menurut Bapak Yusri, polisi telah menahan keempat tersangka. Jadi rinciannya, Polres Jakarta Timur telah menetapkan 2 tersangka penyebaran berita bohong. Pertama, seorang pria berinisial H yang merekam dan menyebarkan berita lockdown di wilayah Cipinang, Melayu. Yang kedua, seorang perempuan berinisial A yang menyebarkan video berdurasi 20 menit tentang seseorang yang diduga terinfeksi virus corona di salah satu pusat perbelanjaan. Kemudian, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 1 tersangka terkait penyebaran hoax lockdown wilayah Jakarta dan penutupan sejumlah pintu tol yang telah menjadi akses masuk dan keluar Jakarta. Dan yang terakhir yang baru terjadi saat ini, keempat tersangka tadi yaitu pria berinisial H alias B yang menyebarkan berita bohong seorang pasien COVID-19 yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Keempat tersangka dijerat pasal 28, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman mereka yaitu 10 tahun penjara. Nah, dari informasi dari contoh kasus tadi yang sudah saya baca, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita terhadap semua golongan, entah itu anak muda, orang tua, remaja, siapapun itu yang sebagai user atau pengguna dari internet ini, kita harus lebih bijak, lebih berhati-hati dalam menggunakan internet ini. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. Oleh sebab itu, kalau kita mau membaca berita, kita harus cari tahu dulu apakah ini sudah dari sumber yang terpercaya atau sumber yang abal-abal.
Dan juga kita harus lebih memahami bahwa kita tidak boleh juga melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Maka mari kita lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi dan informasi elektronik kita. Terima kasih.